Ya oke, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang akan gua bagikan ya. Gua ambil dari pertandingan di Liga Premier Inggris. Ada Chelsea menghadapi Arsenal. Derby London, di sini kita lihat di 5 pertandingan terakhir ya, Chelsea 3 kali menang dan 2 kali kalah, sementara Arsenal hanya meraih 1 kali kemenangan dan 4 kali kalah di 5 pertandingan terakhirnya. Nah, ini kita lihat line up pemain dari kedua tim ini, di mana Chelsea kemungkinan menggunakan formasi 3-4-2-1 ya. Dan kemarin Chelsea ini bermain tidak begitu bagus ya waktu menghadapi Real Madrid. Mereka akhirnya harus mengakui kemenangan Real Madrid dan tersingkir dari Liga Champions. Nah, sementara Arsenal kita lihat kemungkinan menggunakan formasi 3-4-2-1 juga ya. Di sini ada beberapa orang dari Chelsea dan juga dari Arsenal yang tidak dapat dimainkan, masing-masing 4 orang. Sementara di tabel klasemen, Chelsea ada di peringkat ketiga dengan mengoleksi 62 poin, dan Arsenal di peringkat ke-6 ya, ataupun ke-5 memiliki poin yang sama dengan Manchester United ya. Mereka ada di peringkat ke-6 dengan mengoleksi 54 poin. Nah, head-to-headnya kita lihat dalam rekor pertemuan keduanya, 15 kali dimenangkan oleh Chelsea, 9 kali hasil imbang, dan 10 kali dimenangkan oleh Arsenal. Nah, dimana ketika ada 2 pertandingan yang mengalami pertambahan waktu atau extra time dan berakhir dengan adu penalti, itu dimenangkan oleh Arsenal ya. Untuk di pertandingan kali ini, jika kita lihat performance terakhir kedua tim ini, gue lebih cenderung mengambil di Chelsea dan memberikan purs 1/4 bola. Dan bagi kalian yang bermain di over under, saran gue mengambil di under 2/3/4 bola. Kita lanjut lagi ke pertandingan berikutnya dari Liga Premier Inggris ya. Ada Everton menghadapi Leicester City. Kita lihat di sini Everton tidak pernah kalah menghadapi Leicester City dalam 3 pertemuan terakhirnya ya. Tapi jika kita ada 5 pertandingan terakhir, Everton hanya 2 kali menang dan 3 kali kalah, sementara Leicester mampu 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Nah, ini juga Leicester cukup mengejutkan, lolos ke babak berikutnya di Liga Eropa ya dengan mengalahkan PSV Eindhoven. Nah, kita lihat di line up pemainnya. Di line up pemain kemungkinan Everton menggunakan formasi 4-3-3, sementara Leicester ya kemungkinan menggunakan formasi 4-2-3-1, di mana Leicester ini kemungkinan tidak diperkuat oleh striker andalannya Jamie Vardy ya. Ada 5 orang dari Leicester yang tidak dapat bermain, sedangkan dari Everton juga 5 orang ya, termasuk Donny van de Beek yang masih cedera, Andros Townsend, Davies, dan juga Yeremina ya. Di tabel klasemen, nah ini cukup menarik ya. Di tabel klasemen, Leicester sekarang berada di peringkat ke-9 dengan 40 poin ya. Yang musim lalu mereka cukup bagus lah bermainnya, tapi musim ini mereka hanya bercokol di peringkat ke-9 dengan 40 poin. Sementara Everton ada di zona merah ya. Mereka ada di peringkat ke-17 dengan mengoleksi 28 poin. Nah, ini cukup miris ya untuk tim sekelas Everton harus berada di zona degradasi ya. Nah, rekor pertemuan keduanya di mana 6 kali dimenangkan oleh Everton, 4 kali imbang, dan 7 kali dimenangkan oleh Leicester ya. Ada 1 pertandingan yang sampai babak adu penalti, ada extra time, dan dimenangkan oleh Leicester City. Jadi 3 kali imbang jika kita lihat 120 menit ya. 8 kali dimenangkan oleh Leicester City. Dan di sini Leicester lebih unggul ya di head to headnya. Tetapi kita lihat di performance terakhirnya, Everton juga yang terancam di zona degradasi nampaknya akan lebih keras untuk memenangkan pertandingan ya. Nah, untuk di pertandingan kali ini gue mengambil di over 2/4 bola ya. Gue mengambil di over under. Silahkan kalian yang ingin bermain di handicap, saran gue mengambil di Everton dan bermain leg-legan ya. Nah, kita lanjut ke pertandingan berikutnya. Masih dari Liga Premier Inggris, ada Newcastle menghadapi Crystal Palace.
Dimana kita lihat di 5 pertandingan terakhirnya Newcastle 2 kali menang 3 kali kalah, sementara Palace 2 kali menang 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Nah, lineup pemainnya kita lihat Newcastle kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3 ya, sementara Crystal Palace juga menggunakan formasi 4-3-3. Dari pemain ada 2 orang dari Crystal Palace tidak dapat bermain, sementara dari Newcastle ini ada 5 orang yang kemungkinan tidak dapat dimainkan nanti malam ya. Nah, di tabel klasemen cukup menarik juga, Newcastle dan Crystal Palace ini berada di peringkat ke-13 untuk Crystal Palace dan 14 untuk Newcastle ya, memiliki poin yang sama-sama 37 poin. Tetapi koleksi golnya ya, Crystal Palace plus 3 bola, sementara Newcastle itu minus 19 gol. Nah, perlahan tapi pasti juga Crystal Palace mulai menjauh dari zona degradasi ya. Head to headnya kita lihat di rekor pertemuan keduanya, 7 kali dimenangkan oleh Newcastle, 5 kali hasil imbang dan 4 kali dimenangkan oleh Crystal Palace. Nah, untuk di pertandingan ini gue lebih memilih di Newcastle dan bermain lek-lekan ya. Nah, tapi baikannya yang bermain di over under, selain gue mengambil di over 2 bola. Kita lanjut lagi ke pertandingan yang akan gue bahas di Liga Premier Inggris ya. Ada pimpinan klasemen Manchester City menghadapi Brighton and Hove Albion. Dimana kita lihat di 5 pertandingan terakhirnya Manchester City hanya 2 kali menang, 2 kali imbang dan 1 kali kalah ya. Terbaru mereka kemarin kalah di FA Cup ya menghadapi Liverpool, sementara Brighton and Hove Albion ini 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Nah, lineup pemainnya kita lihat kemungkinan formasi yang akan digunakan dalam 4-3-3 untuk Manchester City ya. Sementara dari Brighton Hove Albion menggunakan formasi 3-5-2. Nah, dari sisi pemain tidak dapat bermain, masing-masing ke tim ini ada 4 orang yang tidak dapat dimainkan nanti malam ya. Ada yang cedera dan juga kartu merah ya. Di tabel klasemen, nah kita lihat di tabel klasemen di sini City kokoh di puncak klasemen dengan 74 poin ya. Sementara Brighton di peringkat ke-10 dengan 40 poin. Nah, di awal musim sebenarnya Brighton cukup bagus ya, bahkan mengalahkan tim-tim besar seperti Manchester City ya. Nah, head to headnya kita lihat di rekor pertemuan keduanya, 9 kali dimenangkan oleh City, belum pernah berakhir dengan skor imbang, dan 1 kali dimenangkan oleh Brighton. Nah, di sini cukup kontras ya, dari 10 pertemuan 9 kali dimenangkan oleh Manchester City, sehingga di sini gue lebih memilih di pertandingan kali ini gue lebih memilih di over under ya. Gue mengambil di over 23/4 bola. Nah, bagi kalian yang ingin bermain di handicap, saran gue di sini mengambil di Brighton dan menahan 2/4 bola. Jadi atau bagi kalian yang masih meragukan itu ya, kalian bisa mengambil di Manchester City win. Menurut gue Manchester City akan menang dengan skor yang relatif tipis ya, selisihnya paling beda 1 bola ya, tidak akan lebih dari 2 bola ya selisihnya. Nah, itu tadi bagi kalian yang mengambil di pertandingan Liga Inggris, silahkan jadikan video ini sebagai perbandingan ataupun referensi kalian ya. Tetap utamakan prediksi kalian sendiri. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.